tampaknya ramai-ramai nih Pak perusahaan teknologi melirik Indonesia. Nah kalau tadi Pak Budi katakan bahwa Indonesia ini pasarnya cukup seksi. Nah kalau pandangan Pak Susanto ini sebetulnya seperti apa sih daya pikat Indonesia begitu bagi industri teknologi dunia? Ya mesti diakui memang Indonesia ini menjadi teritori dan daerah yang seksi buat teknologi informasi. Mengapa? Pertama, kita mesti berterima kasih dulu kepada pemerintah bahwa di sektor teknologi informasi itu sudah tidak ada negative list. Jadi asing itu bisa beroperasi 100%. Nah, walaupun mereka bisa saja melakukan joint venture seperti Metrodata ini sudah melakukan joint venture dengan dua perusahaan asing yang besar. Yang pertama dengan Sinex Corporation Taiwan merupakan distributor IT terbesar di Asia Pasifik. Nah, itu joint venture dengan Metrodata di Indonesia. Ya, itu sudah tahun 2010. Jadi sebenarnya teknologi informasi itu sudah dimulai dahulu gitu kan. Dan kedua juga kita sudah joint venture dengan ada namanya global company Logicalis, tapi anak perusahaan daripada Datatech yang terdaftar di stock exchange di UK kalau nggak salah gitu ya. Nah, kedua kita melihat bahwa sebenarnya terima kasih lagi kepada pemerintah Republik Indonesia, siapapun sekarang yang menjabat dan yang akan datang. Stabilitas politik Indonesia di ASEAN menurut saya selain Singapura ya, itu adalah yang paling baik. Kita bisa bandingkan dengan Malaysia, Thailand, kita termasuk yang paling baik. Mungkin salah satu yang juga kita melihat salah satu pesaing Indonesia adalah Vietnam. Karena stabilitas politik mereka mungkin karena bukan demokrasi lebih stabil. Kita demokrasi tapi stabil. Itu mesti diajukan pujian luar biasa kepada pemerintah. Kemudian keadaan ekonomi, jumlah penduduk Indonesia melebihi 260 juta itu pasar yang sudah pasti paling baik. Apalagi Indonesia ini di kawasan ASEAN, Malaysia, Singapura, Filipina, Indonesia, itu bahasa sehari-harinya itu abjad. Bahasa biasa. Jadi kalau bahasa Inggris, IT, kita mungkin sumber daya yang paling banyak. Selain yang tadi ini dari India kan bukan ASEAN tuh. Di ASEAN tuh ya Indonesia. Udah gitu kita banyak unicorn. Dan transaksi digital ekonomi Indonesia kayaknya di ASEAN tuh mungkin yang terbesar itu, ya kan? Jadi itu sehingga banyak pemain IT memang tuh melihat Indonesia tuh pasar yang bagus. Di antara semua ASEAN tuh sebenarnya kalau dilihat mereka shipment IT itu Indonesia merupakan negara yang terbesar. Gitu. Nah dengan potensi transaksi digital yang cukup besar ditambah lagi dengan stabilitas politik yang tentu saja ini menjadi nilai tambah untuk kepercayaan investor berinvestasi di tanah air. Tapi kalau kita lihat sendiri kinerja, seperti apa sih Pak? Kalau kita flashback gitu di tahun 2023 misalkan, seperti apa evaluasi Anda? Bicara mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia dianggap cukup baik lah. Kalau saya nggak bilang fantastis, tapi cukup baik dengan keadaan stabilitas moneter juga, ya kan? Dan juga stabilitas mungkin suku bunga pasar uang pasti akan sedikit bergejolak, terutama kurs memang Indonesia sedikit lebih vulnerable, yang suka terganggu kalau memang ada pengaruh daripada internasional gitu ya. Tetapi untuk Metrodata kebetulan setelah COVID terjadi ini kita tahun 2021 revenue-nya bertumbuh 23%. 23%. Nah, jadi artinya 32%. 32% untuk revenue ya Pak? Untuk revenue tahun 2021, ya 2022 bertumbuh 13%, 2023 kita memang bertumbuh hanya 5% secara revenue gitu. Tetapi yang penting juga harus dilihat labanya. Artinya Indonesia Metrodata tidak hanya mengejar revenue juga mengejar laba. Di tahun 2021 dengan pertumbuhan revenue 32%, Metrodata bisa mencetak pertumbuhan laba 39%. Ya. 39% tentu saja ini capaian impresif ya Pak. Nah ini sebetulnya strategi-strategi apa saja sih yang dilakukan oleh Metrodata sehingga bisa bersaing di tengah persaingan yang cukup ketat di tanah air? Nah, Metrodata ini punya dua bisnis utama ya. Jadi mungkin tidak semua emiten IT itu yang punya dua bisnis begini. Ya kemudian Metrodata ini diversified. Jadi ada suatu hal yang saling mengimbangi. Yang pertama bisnis distribusi. Kita ini market leader, kurang lebih market share di Indonesia ini kurang lebih 25%. Jadi kalau dari 100 laptop yang beredar di Indonesia, 25 unit itu didistribusikan oleh Metrodata. Ya. Nah, itu kita yang kedua juga ada bidang solution and consulting. Ya. Kelihatannya di dalam kita lihat perusahaan-perusahaan yang bersaing dengan solution and consulting yang bisa dikenal dengan sistem integrator SI,
Metrodata juga kelihatannya menduduki posisi nomor 1 di antara pesaing-pesaing yang lain yang seperti TBK lain, ada MLPL, ada ASGR, sama ada MST dan yang lain-lainnya gitu kan. Nah, kita melihat bahwa karena ada 2 bisnis ini, memang setelah COVID orang beli laptop kurangan. Ya, mesti tunggu 1-2 tahun, 3 tahun lagi untuk beli lagi. Sehingga bisnis distribusi kita hanya bertumbuh 1%. Tetapi bisnis solution and consulting tahun 2023 kita bertumbuh 22%. Jadi alhasil di tahun 2023 walaupun revenue bertumbuh 5%, kita bisa bertumbuh laba 12%. Ya, sehingga Metrodata ini sudah mungkin dari dahulu sudah menyiapkan diri, kita mewakili lebih dari 100 merek IT internasional yang ada di Indonesia. Jadi one stop service bagi dealer maupun one stop service bagi customer corporate gitu. Dengan capaian-capaian yang tadi sudah Anda sampaikan, Pak, kalau dari segi demand, kita berbicara soal demand, ini seperti apa sih Pak trennya di Indonesia khususnya dari tahun ke tahun? Nah, tren yang sekarang ini demand itu akan lebih banyak di bidang digital transformation. Digital transformation. Nah, digital transformation maksudnya perusahaan-perusahaan akan membuat semua proses bisnisnya sehingga yang berhubungan dari back end sampai dengan customer itu bersifat digital. Nah, itu tidak dapat dihindari, mereka harus investasi. Nah, sehingga kita tuh Metrodata punya 8 pilar solusi digital bagi customer. Yang pertama adalah cloud services yang sekarang kita bertumbuh 35% per tahun gitu ya kan. Yang kedua ada data dan AI ya. Ketiga adalah yang namanya cyber security ya. Semakin digital, semakin berbahaya untuk di-attack kan. Ya, sehingga perlu juga punya cyber security protection. Terus karena ada equipment yang on premise, ada equipment yang on the cloud, dan kita juga melihat ada hybrid ya kan. Ada yang kelima business application ya, yang menghantarkan bisnis dari back end sampai front end tuh semuanya bersifat digital. Dan keenam digital business platform. Kita ada 2 lagi, consulting, dan ke-8 managed services. Nah, ke-8 pilar ini Metrodata bungkus menjadi one stop service kepada corporate customer. Kita di banking, di telco, oil and gas, manufacturing, distribution, termasuk perusahaan-perusahaan unicorn juga menjadi customer Metrodata. Jadi banyak layanan yang tersedia di masyarakat. Itu sebagian sebenarnya juga dibangun dan disuplai oleh Metrodata itu.